Maksudnya adalah yang diambil yang depannya doang. 1 so, 2 da, 3 ta, 4 5 6 7 8 9 dal, 10 11 12 13 14 15 ini. Jadi kalau ditanya, kalau misalnya ujian, mama nasib dasana kamjada sasun qad sama dum thayyiban sifikun 25. Jawabannya ada 2. Dia memiliki 2 makna. Makna pertama ini kumpulan huruf ikhfa. Tadi sudah dijelaskan. 1 2 3. Makna kedua nasihat. Ini ada nasihat di dalamnya. Apa nasihatnya? Mari kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa iqtafa atharahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani ahibba azanillahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita syarh Fatwa Atfal. Nah, kita akan melanjutkan di bait selanjutnya wasani idgham. Wa bisana lil muttasil al mu'allif rahimahullahu ta'ala qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wasani idghamun bi ghairi gunna fil lam wa ra' summa karri gunna. Wasani ini pembahasan, kita masih dalam pembahasan hukum nun mati dan tanwin. Jadi sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa pembagian nun mati ya, menurut jumhur ulama ya, kita memakai pendapat jumhur ulama atau Imam Jazari salah satunya. Karena kemarin kita sampaikan ada yang mengatakan bahwa hukum nun mati 3. Itu pendapat siapa? Imam siapa? Al-Ja'bari. Siapa namanya? Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim. Wafat tahun 732. Nah, yang pertama idhar, ini sudah kita bahas, idhar halqi. Yang kedua baru idgham, ini akan kita bahas. Idgham dibagi menjadi 2. Idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah boleh. Idgham itu kan hurufnya 6. Yang disingkat yarmalun. Oh yarmalun. Nah, ke sini 4, ke sini 2. Di sini yanmu, di sini lam sama ra. Hari ini kita akan bahas idgham bila gunnah. Nah, wasani idghamun bi ghairi gunnah, yaitu pembagian idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah atau namanya bi ghairi gunnah. Fil lam wa ra karirona, hukumnya lam dan ra. Karirona artinya adalah, maksud dari karirona adalah takrir. Apa makna takrir? Takrir itu adalah sifat ra. Jadi ra itu memiliki sifat ra, takrir sifatnya. Takrir itu seperti mater, seperti itu ya. Ya. Dan huruf ra itu teman-teman, huruf ra itu dia adalah huruf hijaiyah yang memiliki sifat terbanyak. Sifatnya 7 huruf ra. Sisa, adapun huruf hijaiyah yang lain memiliki sifat 5 dan 6, antara 5 dan 6. Adapun ra sendiri dia memiliki sifat yang banyak, yaitu 7. Di antaranya sifat takrir, ya, bergetar ujung lidah. Adapun makna syarahnya di sini wal qismus tsani. Wal qismus tsani artinya al-fariq ats-tsani, kelompok yang kedua, idghamun lahuma, yaitu idgham lahuma, nun dan nun sukun dan tanwin maksudnya. Hukum yang kedua yaitu idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Fa nun nun, maka kita idghamkan nun sakinah
nun sukun, wa tanwin dan tanwin, bi ghairi gunnah dengan tanpa adanya gunnah. Gunnah itu dengung. Gunnah itu tempatnya di hidung, khayshum, ya. Jadi maksudnya adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan la atau ro, contohnya misalnya min ladunka, min rabbik. Ketika nun mati atau tanwin, kita ambil contoh nun mati. Nun mati ketemu la, nun mati ketemu ro. Ya. Itu tidak ada guna. Tidak ada guna artinya tidak ada peran hidung. Kalau kita baca ini, bacanya min ladunka, tanpa ada peran hidung, nggak ada min ladunka, nggak ada, murni min ladunka, ya. Ada ro juga demikian, mir rabbik. Tidak seperti yang di atas idgham bi gunnah. Seperti misalnya wa may ya'mal, pertemuan nun dan ya itu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya idgham beserta gunnah. Artinya ada peran gunnah di dalamnya, ada hidung perannya. Makanya bacanya adalah wa may, enggak wa may, tapi di sini ada peran hidung. Enggak sekedar wa may ya'mal, enggak. Tapi harus ada gunnah. Wa may. Tapi kalau di sini gunnah tidak ada. Makanya idgham bila gunnah, idgham tanpa gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Contohnya min ladunka, mir rabbik, enggak ada mir rabbik, min ladunka, enggak ada. Jadi yang benar min ladunka, mir rabbik. Seperti itu. Paham ikhwan? Nah, kalau paham kita yang ini dilewat aja ya, biar kena maksimal. Nah, kemudian dilanjutkan fil harfainil baqiyani min yarmalun. Maksudnya dia idgham bi gunnah itu, bila gunnah itu dia terjadinya pada dua huruf sisa pada kalimat yarmalun. Wa huma lam dan ro. Maksudnya lam dan ro. Yajma'uha yang disingkat dengan kalimat qauluka ril. Mana ril? Hah? Kalau rola yarilu ngiler. Rola yarilu ngiler maksudnya. Ngiler ini. Yasna jazirah. Rola yarilu. Nah, tapi di sini cari ya mana yang pas apa. Enggak mungkin ya ulama nyuruh kita ngiler, enggak mungkin kan. Rola yarilu itu ngiler. Tapi di sini coba cari. Ya, mana rola. Nah. Fa misalul lam, misal huruf lam nahu hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Di garis bawah garis miring walakin la ya'lamun, walakil contoh yang kedua. Wa misal ro, contoh ro nahu seperti mir rabbihim atau samaratir rizqa, samaratin itu ada tanwin. Wa wajhul idgham, dan idghamnya di situ fihima biduniha ada tanpa gunnah. At-tahfif id fi baqaiha thiqalun, karena berat. Summa asyartu ila hukm min ahkamir ra. Kemudian ya, ini beliau menjelaskan tentang kalimat karirona. Ya, ini bait yang summa asyartu ini membahas tentang lafaz summa karirona. Summa asyartu ila hukmin min ahkamir ra. Fakultu, kemudian aku jelaskan tentang hukum ra. Fakultu, aku katakan summa karirona. Yakni huruf ra, harfur ra ay ihkam au hukum, hakama yahkumu. Hukum bi takriri mutlaqan. Maksudnya huruf ra itu harus ada takrir. Gemetar, bergerak lidahnya. Bergerak kan? Enggak mungkin bilang R itu lidahnya enggak bergerak. Jadi takrir itu artinya ujung lidah bergerak. Nah, mutlaqan artinya mutlaqan tidak ada negosiasi, pasti harus bergetar. Lakin akan tetapi idza syuddida, kalau bertasydid yajibu ikhfa takriri, tapi kalau rohnya bertasydid kayak mirobik namanya, yajibu takriru ikhfa takriri, tapi wajib disamarkan, jangan terlalu dinampakkan getarannya. Nahwa farauhun
farauhun. Atau ini aja. Jangan gini bacanya, mirrobbik, enggak. Mirrobbik ya. Jadi jangan terlalu nambah mirrobbik getarannya. Kemudian farauhun, farauhun. Kalau antum bilang farauhun, farauhun itu ada getaran sebenarnya. Cuman getarannya gak nampak. Farauhun, farau. Antum merasa sendiri kan? Antum merasa kok ada getaran dikit. Farau, raw. Ada getaran cuman getarannya gak nampak. Nah, itu maksud dari kalimat itu. Wa huwa bil qasr fi nazm, ya. Wa huwa bil qasr fi nazm. Kemudian lugatan secara bahasa fi kulli harfin akhirahu hamzah, ya. Jadi maksudnya adalah setiap huruf akhirnya itu hamzah. Jadi ro itu, ro dia maksudnya gini, qasr itu 2 harokat kan? Nih lihat, warro itu dibaca 2 harokat. Harusnya kayak gini, kan? Harusnya kayak gini. Harusnya kayak gini. Maka beliau ngomong bil qasr 2 harokat, maksudnya kayak gini nih. Ini kan 2 harokat kan? Bacanya ro. Soalnya kalau kayak gini, hukumnya bukan mad asli. Apa hukumnya? Mad apa? Mad jaiz. Bukan mad jaiz, mad wajib. Mad wajib mutasil. Mad wajib itu apa Ustaz? Mad wajib itu ketika mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata di kalimat. Beliau mensyarah kalimat ini nih, kalimat ro. Kenapa ro itu gak ada hamzahnya? Harusnya kayak gini. Makanya bilang nih, bil qasri dibaca dengan 2 harokat. Qasr itu artinya 2 harokat ya. 2 harokat nama lainnya apa? 1 alif atau sudah lama kita harus murajaah nih. 4 harokat nama lainnya apa? 2 alif atau tawassul. 6 harokat 3 alif atau tul atau isba atau mad atau ya. Isba itu artinya itsmam, itsmam kamil sempurna. Tul panjang, tul jalan tol, tul ya. Dalam bahasa Inggris juga tol kan, T-A-L-L. Nah, dalam bahasa Indonesia jalan tol. Nah, kita lanjut. Bil qasri maksudnya adalah kalimat yang tertulis di atas ro seperti ini. Bil qasri warro. Kalau ada hamzahnya dia bacanya panjang. Bin nazm yaitu dalam nazm. Mana nazm? Mana nazm? Kumpulan bait ilmiah. Al-abyat al-ilmiah. Majmu'ah al-abyat al-ilmiah. Jadi kalau tanya apa itu nazm? Nazm itu kumpulan bait-bait ilmu. Beda seperti nasyid. Kalau nasyid itu belum tentu ada ilmunya, dia tentang pujian. Makanya nasyid tidak dinamakan nazm, ya. Tapi sesuatu yang dinamakan nazm itu di dalamnya ada ilmunya, seperti misalnya Baikuniyah, Jazariyah, Irsul Amani Syadidi dan lain-lain. Nah, wa nun tsaqilah li taukid. Maksudnya itu wa nun tsaqilah li taukid karironna. Jadi kan gini kan tulisannya kariron summa karironna. Kariron. Nah, lihat. Ini namanya nun taukid sakilah. Jadi nun taukid ada 2 teman-teman. Nun taukid ada 2. Ada yang khafifah. Khafifah tadi ringan. Ada sakilah. Nah, hapus dulu. Kalau khafifah dia nggak ada tasdidnya. Contohnya la adriban. Wallahi la adriban. Demi Allah akan saya pukul. La adriban. Nah, kayak gini. Ini khafifah. Tapi kalau sakilah bertasdid, la'ad ribanna, riban, nah, bedanya. Nah, makanya kalau perhatikan, summa karironna, beliau mengatakan wanun sakilah di taukid, artinya ada tasdid di belakangnya. Kan di sini hurufnya gundul kan, dan harokat ya kan, ya, dibacanya karironna. Nah, sampai sini paham teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Wasalisul iklabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhwa'i. Hukum yang ketiga yaitu iklab. Iklab secara bahasa membalikan. Iklab secara bahasa membalikan, biar gampang.
Makanya hati dinamakan kolbun. Ya, hati itu kolbun. Karena hati sering berbolak-balik. Makanya doa yang dianjurkan, wa ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, kuatkanlah hati ini, sabbit qalbi ala ini, di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati, sarrif qalbi ala qaati. Ya. Atas ketaatan. Nah, jadi iqlab secara bahasa itu membalikan. Wasalisu, hukum yang ketiga iqlab. Indal ba artinya huruf iqlab itu cuma satu, ba saja. Miman bigun nanti. Nah, tapi kalau nun mati bertemu dengan ba, nun mati atau tanwin ya. Itu nanti ada mimnya di atas. Nah, contohnya mim ba'an. Miman bigunatin ma'al ikhwai. Jadi kalau ada nun mati ketemu ba, dibacanya jadi mim dan di sana ada gunahnya. Mim. Tapi harus mingkem ya, ya. Jangan mangat, ya. Jangan terbuka. Karena itulah perbedaan dia antara iqlab dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu mim mati ketemu ba. Alaihim biwakil. Kalau itu jangan mingkem ya. Alaihim misalnya biwakil. Ini jangan mingkem ya, harus ada furjah. Harus ada celah angin keluar walaupun setipis kertas. Alaihim biwakil. Jangan alaihim biwakil, salah. Ini lahum khafi. Enggak semua orang tahu itu salah. Nah, tapi kalau ini semingkem mim ba'an. Kalau ini jangan alaihim biwakil. Nah, wasalis, hukum yang ketiga ini syarahnya. Kalau udah paham gampang, Anda tinggal baca aja ya. Wasalis min ahkamin nun sakinah wa tanwin al-iqlabu. Hukum yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab lahuma. Wa huwa, iqlab adalah lugotan secara bahasa tahwilu syai'i, yaitu membalikan sesuatu an wajhi dari asalnya. Jadi kayak tangan kita seperti ini, teman-teman, dibalikan ini iqlab. Karena iqlab secara bahasa membalikan. Ya. Nah, jadi iqlab secara bahasa tahwilu syai', membalikan sesuatu an wajhi dari dasarnya, dari asalnya. Wa tahwilu syai', dan memindahkan atau membalikan sesuatu zohron, zohirnya libatanin. Maksudnya yang tadi nampak dibalikin ke yang batin. Gitu. Kayak gini berbalik badan itu iqlab juga. Tangan dibalikin iqlab. Intinya iqlab itu membalikan, gitu aja. Nah, wastilahan dan secara istilah iqlab itu adalah ja'lu harfin, menjadikan huruf apa? Di sini adalah huruf mim. Ja'lu harfin dalam huruf mim, menjadikan huruf mim makana akhar. Memposisikan huruf mim di posisi huruf lain, yaitu huruf ba. Mendatangkan huruf mim, lihat. Mendatangkan huruf mim mengganti huruf ba. Yang harusnya mim ba'du, mim ba'di misalnya. Jadi mim. Itu maksudnya. Itu iqlab itu merubah ba menjadi mim, merubah ba menjadi mim. Nah, ma'al ikhwa-nya beserta adanya ikhwa samar. Mim samar. Limura'atul gunnah, dan limura'atul gunnah artinya mura'ah. Mura'ah itu menjaga ya. Ra'a yura'i. Muradifnya hafadha yuhafidhu. Mura'ah muhafadzatan, sebagai bentuk penjagaan. Atau hama yahmi, melindungi, himayatan. Hama yahmi. Kurang lebih sebentar. Nah, wal murad huna yang dimaksud di sini, anna nun, bahwa nun wa tanwin dan tanwin idza waqa'ata, jika terletak qoblal ba, maksudnya adalah
jika nun mati dan tanwin bertemu dengan ba, itu maksud beliau. Yuqallibani miman, maka keduanya ini hukumnya diiklabkan menjadi mim. Kalau nun mati tanwin, nun mati atau tanwin bertemu ba, maka dirubah ba-nya jadi mim. Nah, mukhfatan, dan di dalamnya samar, ikhfa. Fil lafzi laha, pada lafaznya. Fil khat. Wala tasydid. Wala tasydid artinya jangan ditasydidkan. Jangan ditasydidkan, teman-teman. Nih. Jangan ditasydidkan. Kalau ditasydidkan nanti jadinya seperti mimma. Maaf, seperti mimma. Apa bedanya nanti? Beda. Mimma sama mimbad. Dia aslinya ba, cuman dirubah jadi mim. Kalau mimma kan aslinya memang nun sama ma, ya. Beda. Kalau mimma itu tasydid, ada tasydidnya, kuat. Mimma. Tapi kalau ini levelnya di bawah. Jadi teman-teman, nun mati, nun. Huruf nun dan mim sebenarnya memiliki sifat gunnah di dalamnya. Jadi dimanapun ada huruf nun, dimanapun ada huruf mim, itu ada gunnah. Pasti. Hanya saja level tertinggi gunnah, satu ketika nun itu bertasydid. Kedua ketika dia idgham. Ketiga ketika dia ikhfa, baru izhar. Itu level gunnah ya. Level gunnah pada huruf nun dan mim. Makanya disebut wa gunna miman, karena itu level tertinggi. Tapi sebenarnya mau dia berharokat mau enggak ada gunahnya, cuman beda tingkatannya, nampak dan enggak nampaknya. Kita lanjut dulu di sini. Wala tasydid artinya mim ba'di di sini jangan ditekan, jangan mim, jangan samar mim ba'd, jangan mim ba'd. Jadi seakan-akan mimma, kayak mim ini. Jadi samar mim ba'd. Jangan ditekan. Mim ba'd. Ya, santai aja. Itu maksudnya. Wala tasydid fi dzalik, jangan ditasydidkan di situ. Jangan terlalu keras juga. Li'annahu yadul idgham. Ya. Fihi, karena ini menunjukkan idgham. Ada anna fihi gunnah. Ya. Agar di sana ada gunnah, teman-teman. Ya. Li'annal mim sakinah, karena huruf mim sukun, minal hurufil lati, termasuk huruf allati tushibuhal gunnatu, yang mana pasti ada gunnah di dalam dirinya. Wa dzalika ijma'u minal qurra, ini adalah kesepakatan para ahli tajwid. Qurra itu sebutan bagi ulama ahli tajwid. Wa sawa'un kanat nun ma'al ba, baik itu nun bertemu dengan ba fi kalimah wahidah, dalam kalimat wahidah, contohnya anbihum. Contohnya ya, sekarang kita contohnya. Contohnya misalnya dalam satu kalimat anbihum, anbihum, itu maksudnya. Au fi kalimatain, atau contoh dalam dua kalimat, wa amburika ya, wa amburika, burika. Wa tanwin, atau dalam contoh tanwin, samiun basir misalnya. Tanwin, contoh tanwin. Samiun basir. Samiun basir. So ya, teman-teman, basir, jangan basir. Basir. Tipis soalnya. Warabi, hukum yang keempat, ikhfa. Yang keempat itu hukum ikhfa. Indal fadil. Indal fadil artinya fadil di sini baki, sisa. Bukan fadil artinya maknanya mulia. Itu fadil yang kedua nanti. Hukum yang keempat, ya, kita akan bahas hukum yang keempat. Warabi'u, hukum yang keempat yaitu ikhfa. Warabi'ul ikhfa'u indal fadili. Ikhfa itu berada pada sisa huruf. Inda pada al-fadil minal huruf. Al-fadil artinya baki minal huruf, pada sisa huruf. Wajibun, wajib diketahui lil fadil. Fadil di sini orang yang berilmu.
Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha. Hurufnya 15. Fi khamsatin min ba'di ashrin, 5 setelah 10. 5 setelah 10 artinya 15. Fi khamsatin min ba'di ashrin, 5 setelah 10 artinya 15. Ramzuha singkatannya fi kilmi hadzal bait. Pada singkatan bait ini qaddamman tuha. Bait di sini artinya teman-teman bukan rumah ya. Bait di sini bait syair. Bait di sini jamaknya apa? Abiyat. Kalau bait rumah jamaknya buyut. Kalau ini bait di sini jamaknya abiyat, abiyat syairiyah. Qaddamman tuha artinya qad jama'tuha. Jamaah ya mau. Nah, singkatannya ini apa dulu ya? Ini perhatikan, sibda sana, sibda sana kam jada sahsun qad sama dum thayyiban zid fi tukon do zaliman. Oke, kita akan bahas. Nah, beliau mengatakan bahwa huruf ikhfa ada 15. Dan ini singkatannya nih. Maksudnya adalah yang diambil yang depannya doang. 1 so, 2 da, 3 ta, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
dal. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini. Jadi kalau ditanya, kalau misalnya ujian, ma nasib dasana kam jada sasun qad sama dubaiban sifiqan 25. Jawabannya ada dua. Dia memiliki dua makna. Makna pertama ini kumpulan huruf ikhfa. Tadi sudah dijelaskan. 1, 2, 3. Makna kedua nasihat. Ini ada nasihat di dalamnya. Apa nasihatnya? Mari kita jelaskan. Sif dari kata wasofa yasifu. Dari kata wasofa yasifu. Wasofa yasifu artinya menggambarkan, menjelaskan. Bayyana yubayyinu, sawwara yusawwiru. Bukan sawwara memotret ya, tapi sawwara itu menggambarkan, menjelaskan. Sawwara yusawwiru, bayyana yubayyinu, waddaha yuwaddihu. Jadi manasib adalah sini bayyin, jelaskan, kasih tahu orang-orang. Udah di sini artinya yang memiliki. Jadi bisa zu, zi, za. Jadi za ini bisa 3 ya. Bisa zu, bisa za, bisa zi. Zulkifli. Nah, zu itu artinya memiliki. Zulkornain artinya yang memiliki. Apa kornain? 6. Kornain secara bahasa, kornain itu 2 tanduk. Cuman makna Zulkornain yang dikisah itu yang memiliki 2 kerajaan. Nah, zumalin wa rajulun zumalin artinya yang memiliki banyak uang, banyak harta. Intinya zu, za dan zi artinya yang memiliki. Jelaskan, coba jelaskan, sif, akhbir, bayyin, waddih, za tentang orang yang memiliki tanah. Tanah itu artinya aslinya dia aslinya hujan. Tanah itu hujan ya. Jadi kayak gini tulisannya. Aslinya itu kayak ini. Sana, nah ada hamzahnya. Sana itu ujian. Sanaun. Jelaskan kepada orang-orang tentang orang yang lebih ujian, orang baik maksudnya. Juga sana artinya orang baik. Kasih tahu ke orang-orang kisah-kisah orang baik. Kam, mana kam? Ya, cuman kita artikan di sini kam bukan berapa. Berapa banyak? Berapa banyak? Kam berapa banyak? Jada fi mudhari'nya yajudu. Jada yajudu. Jaudatan. Bahwa jawadi. Jaidun. Nah, jada yajudu artinya karuma. Karuma yakrumu. Hasuna yahsunu. Berbuat baik.
Jada yajudu, karuma yakrumu, hasuna yahsunu, toba yatibu. Baik. Jadi jada itu muradifnya karuma yakrumu atau hasuna yahsunu. Bisa toba yatibu. Nah, jangan terlalu sini. Nah, kam jada, berapa banyak orang yang sudah berbuat baik? Sahsun itu nafarun, seseorang. Sahsun jamaknya ashos, nafarun jamaknya apa? Anfar. Kam jada sahsun, berapa banyak orang yang sudah berbuat baik? Kod. Apa artinya kod di sini? Sungguh. Karena ini fil madi, sama yasmu. Sama yasmu artinya ala ya'lu. Ala ya'lu. Apa mana ala ya'lu? Tinggi. Makanya langit bahasa Arabnya sama. Karena langit tinggi. Sama yasmu sumuan. Sama yasmu sumuan. Atau samaan. Nah. Isim fa'ilnya sami, asami. Jadi kalau namanya asami. Nah, berapa banyak? Ya ini kalau dimanakan di awal ini. Sif, jelaskan pada orang-orang sana tentang orang baik, kisah orang baik, sifat orang baik. Kam jada sakhsun, berapa banyak orang yang sudah berbuat baik? Qad sama artinya sudah tinggi. Maksudnya adalah sudah Allah angkat derajatnya. Berapa banyak orang yang berbuat baik kemudian Allah angkat derajatnya. Paham sampai sini teman-teman ya? Mana yang paham? Ya. Kemudian yang kedua, bait yang kedua. Dum thayyiban zidfitukon doa zalima. Dum dari kata dama yadumu, dauman fahuwa daimun, daiman. Dama yadumu terus, istamarro yastamiru, istamarro yastamiru, atau istaqoma yastaqimu, istaqoma yastaqimu. Ya. Dama yadumu, dauman. Dum, dia fil amr. Dama yanumu dum. Teruslah. Dum itu artinya teruslah. Thayyiban, jadi orang baik. Dum thayyiban, dum hasanan, al dum jayidan. Teruslah jadi orang baik. Istiqomahlah jadi orang baik. Zid, dari kata zada yazidu, tambahlah olehmu. Zid, ya, tambahlah. Fit tukon artinya takwa ya. Dimaksud tukon ini takwa. Maksudnya adalah tingkatkan kualitas takwamu. Do dari kata wadoa yadou, walaupun artinya meletakkan, cuman mana di sini taroka, tinggalkan. Dolima artinya tinggalkan kezoliman. Mana zulm? Teman-teman, apa arti zolim? Zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zulm, ya. Zolim. Wad'u syai' fi ghairi mahalihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zolim. Oke, Anda akan kasih contoh. Insya Allah aku nggak lupa. Contoh zolim. Ada gayung, ada gelas. Kalau ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas, itu zolim. Paham ya? Paham kan? Nah, karena dia menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Minum pakai gelas harusnya, dia minum pakai gayung, giliran mandi pakai gelas, zolim. Jadi intinya zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi ingat aja kalau zolim itu ingat masalah gelas sama gayung. Contoh ya, biar gak lupa. Karena kan Anda sampaikan otak kanan ini memiliki daya ingat luar biasa. Otak kanan itu imajinasi. Kalau Anda bilang ke antum kucing, yang terlintas di kepala antum kalimat KUCING atau bentuk kucingnya? Jujur aja. Mungkin ada yang tulisannya, tapi Anda yakin kebanyakan antum yang terlintas bentuknya, ya nggak? Itulah kekuatan otak kanan. Makanya ada istilah metode menghafal dengan otak kanan. Metode menghafal dengan otak kanan, dia agak ribet memasukkannya. Tapi kalau sudah masuk, insya Allah kuat. Ya. Karena otak itu ada dua.
otak kiri dan kanan. Otak kiri ini tugasnya membaca, menulis, ya, menghitung, matematika di kiri ini. Jadi kalau mikirin-mikirin, hitung kiri, menulis, menghafal, membaca, mempertimbangkan, ya, objektivitas di kiri. Yang kanan tuh kreativitas, ya, imajinasi. Tapi jangan dikatakan pantesan anak gak kreatif orangnya. Oh, anak kiri semua gitu ya. Enggak gitu. Semua orang punya kiri kanan, hanya saja mungkin dia belum memaksimalkan otak kanan. Di antara otak kanan tuh adalah dia merekam gambar. Makanya kita lebih, kalau antum nih perumpamaan, kalau anak jelaskan ke antum, terjadi pada tanggal 1 Januari dengan bentuk cerita. Ketika jam 7 pagi, gelas pecah di depan asrama. Di situ ada Yasir berpakaian putih, peci hitam. Kemudian depannya Nurdin pakai baju merah dan lain-lain. Terus ini anak jelaskan dalam bentuk tulisan. Otak kiri yang ngerekam nih, tulisan menghafal kiri. Beda ketika antum melihat langsung. Terjadi pecah, antum lihat. Jam 7 di depan asrama antum lihat ada Yasir, ada Nurdin. Berapa orang pun nyari antum kalau tanya seminggu lagi. Kemarin seminggu lalu kejadian gimana kejadiannya? Oh, jadi ada Yasir bawa gelas, dia pakai baju ini, posisinya di sini. Paham kan? Karena otak kanan ngerekam. Tapi kalau bentuk cerita coba dia saya pusing. Ntar ketukar. Nurdin dia pakai baju apa? Padahal sebenarnya nggak pakai baju itu. Ya. Itu otak kiri. Tapi ala kuliah kita bukan pembelajaran metode otak ya jadi. Alhamdulillah kita punya otak ya. Ya itu yang terpenting. Iya benar ya. Tahu iya. Makanya laulal aqlu lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena akal orang itu bagaikan binatang. Ada sedikit cara unik katanya ya. Wallahu alam. Katanya untuk menentukan anak dominan otak kanan atau kiri ya. Ada caranya ya. Jadi kalau antum misalnya gini. Coba gini. Terserah enggak usah sengaja. Nyamannya gimana? Nyamannya ya. Senyamannya aja pasti ada nyaman. Kalau yang di atasnya kanan, lihat rumusnya yang dijepit. Kalau yang di kiri berarti dominan kiri. Bukan berarti dia nggak punya kanan, punya ya. Cuman kalau nyamannya kayak gini, gimana? Berarti dia dominan kanan. Itu salah satu. Cara kedua seperti ini. Coba kayak gini. Gak usah sengaja, antum nyaman sendiri. Setiap orang beda-beda kenyamanannya. Kalau yang di bawah kiri berarti dia dominan kiri. Gak tahu apakah ada yang beda ya? Yang kanan ada. Gak usah sengaja, antum bisa nyaman sendiri. Coba aja. Kalau ada nyaman sendiri. Atau juga bisa mungkin dengan cara ditepak dari belakang. Tapi nggak usah di. Anak menemukan tuh ya, nggak usah. Dicoba sesekali gitu. Di tengah kali. Kalau kanan, kalau kiri. Tapi jangan dipukul. Meskilah dipukul ya. Katanya, anak bukan ahli perotak-otakan ya. Tapi ini hanya sedikit ya. Sharing yang pernah anda dapat. Walau alam kalau benar alhamdulillah, kalau enggak ya itu taksir dari anak. Nah ini sedikit selingan. Jadi intinya alhamdulillah masih punya otak. Cuman masalah otak itu di mana? Ini penting juga. Otak di mana? Di dengkul apa di sini? Nah, jadi kan orang berbicara akal ya. Jangan kira loh. Ada perbedaan pendapat dalam oleh ulama. Akal itu di mana? Akal di mana? Yang pasti nggak ada pendapat di lutut, nggak ada. Itu apa? Perbedaan pendapat hanya di sini sama di sini. Dalilnya amlahum qulubun yaqiluna biha. Itu salah satu perbedaan pendapat. Tapi nggak masalah, yang penting tadi ya. Alhamdulillah kita punya otak dan akal. Akal diciptakan oleh Allah sebagai apa? Sebagai apa akal? Penting teman-teman, biar enggak terjebak di dunia luar. Hati-hati filsafat di luar. Ini penting, sepele tapi bukan. Akal diciptakan oleh Allah. Akal bukan sumber hukum. Garis bawahi, scan di pelanggung. Akal itu diciptakan oleh Allah bukan sumber hukum. Maksudnya jangan menghukumi sesuatu dengan akal semuanya. Allah di mana ya? Pokoknya harus tahu. Perlu pelajari, dikotret dengan rumus-rumus. Gak bisa. Ya. Otak kita ini bagaikan gelas. Ilmu Allah itu bagaikan air lautan. Bagaimana jadinya jika air laut dipaksakan masuk gelas? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau dipaksakan pecah, terombang-ambing. Begitulah kalau orang terlalu memaksakan Allah di mana? Kiamat kapan dikotret? Ya. Nanti ujung-ujungnya nggak mungkin. Satu nggak mungkin. Karena nggak mungkin gelas menampung air laut.
Kedua, kalau dipaksakan bisa stres. Iya. Nah, bisa gila. Rusak. Jadi akal diciptakan bukan sebagai sumber hukum, tapi sebagai tolak ukur. Tolak ukurnya wajib ibadah. Tolak ukur wajib ibadah. Orang yang berumur 20 tahun, 40 tahun, apakah wajib sholat? Belum tentu. Kalau dia gila, gimana? Ya itu. Dari sinilah kita paham bahwa akal itulah yang menjadi tolak ukur wajib tidaknya seorang beribadah. Nah, jadi pembahasan akalnya sudah ya, akal otaknya. Oke. Nah, kita balik lagi sini. Nah, 10 menit lagi teman-teman ya. Oke, itu masalah 25. Kemudian ini selintas saja. Warobi, hukum yang keempat min ahkam min nun sakinah wa tanwin al-ikhfa'u lahuma. Hukum yang keempat ikhfa. Wa huwa ikhfa secara bahasa lugatan as-satru atau sitru, menutupi. Wastilahan ibaratun, dia perumpamaan atau peribaratan anin nutqi, dengan pengucapan biharfin, dengan huruf, bisifatin, dengan sifat, yakni dengan keadaan atau dengan sifat, dengan keadaan, bisifatin bainal idhar wa idgham, antara idhar dan idgham, samar-samar. Kan ikhfa artinya samar-samar antara idhar dan idgham. Arin itu terlepas. Arin artinya telanjang ya, bisa arin telanjang. Rajulun arin artinya rajulun telanjang. Ariyatun. Ya. Nah, tapi di sini arin di sini bukan telanjang tapi terlepas. Ya. Arin terlepas, arin tasdid, artinya enggak ada tasdid di situ. Ma'abaqa'il gunnah, namun tetap ada gunnah, baqa tetap. Fil harfil awal, pada huruf yang pertama. Fa ikhfa'uhuma, maka ikhfa'nya wajibun bila khilaf. Wajib tanpa debat. Tanpa perbedaan pendapat. Indal fadil yang pertama maknanya al-baqi, sisa. Fadil yang ini teman-teman, yang warobil ikhfa' indal fadil. Al-fadil bermakna ay al-baqi minal huruf, sisa huruf. Ala syakhsil fadil, kepada orang yang baru, yang fadil yang kedua, ay al-kamil, yang sempurna. Az-zaid, yang memiliki, yang melebihi, yang memiliki kelebihan, ala ghairihi, dari orang lain. Bisifatil kamali, dengan sifat yang sempurna. Wal baqi minal huruf, dan sisa huruf yang dimaksud adalah khamsatu asyarin, yaitu 15 huruf. Li'anal huruf samaniyah wa ishrun. Beliau enggak mengatakan huruf hijaiyah ya, tapi huruf dalam ilmu tajwid ya. Karena huruf hijaiyah dari 9. Tapi alif enggak dimasukkan. Karena alif kenapa? Karena alif menerima harokat, makanya enggak dibahas. Taqaddama minha sittah lil izhar, 6 buat izhar, wa sittatun lil idgham, dan 6 buat idgham, wa wahidun lil iqlab. 6 di sini. Ya, 6 di sini, 1 di sini. Sisanya 15. 6 tambah 6, 12, tambah 1, 13, tambah 2, tambah 15, 28. Ditambah alif. Jadi 9. Alif gak dimasukkan karena alif gak punya harokat. Nah, terakhir di sini. Kemudian fayabqa ma dzukira wa qad jama'tuha, maka tersisalah yang sudah disebutkan, wa qad jama'tuha, dan sudah aku kumpulkan fi awail hadzal bait, di awal-awal bait ini. Wahya as-sad muhmalah, muhmalah artinya tanpa titik. Wadzal mu'jamah, artinya bertitik, mu'jamah itu bertitik. Watha musalasah, bertitik juga. Wal kaf wal jim wasyin mu'jamah, mu'jamah artinya bertitik. Wal qaf wasin muhmalah, muhmalah tanpa titik. Wadal wato muhmalatani, tanpa titik. Wazal wazai wal fa wata mustannah, bertitik. Mustannah fauq artinya titiknya di atas ya. Kan fa di atas titiknya kan, garing bawah. Zai juga. Wadad mu'jamah artinya bertitik. Wadad musyalah, musyalah artinya bertitik juga. Wa amsilatuha, dan contoh-contohnya ala hadzal tartib, sesuai urutan ini. Likulli harf, setiap huruf anak akan kasih contoh. Salah satu amsilatin, 3 contoh. Mithalani lin nun, 2 contoh untuk nun. Min kalimatin wa min kalimatain, baik dari 1 kata atau 2 kata. Wa misalun, dan 1 contoh di tanwin, untuk tanwin. Wala yakun illa min kalimatain, yang namanya tanwin enggak mungkin terjadi kecuali dalam 2 kalimat. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah dilewatkan. Fa misal shad, nah,
Ini diharokatin ya, diharokatin. Ansoddukum, ansoddukum, garis miring, biar nggak pusing. Ansoddukum garis miring. Wayang surukum, garis miring. Warihan sorsoro, oke, garis miring. Wadal min zakarin, garis miring. Wamudhir, garis miring. Wasiro'an dzalik, siro'an dzalik, garis miring. Wasa, contoh sa, min samarotin, garis miring. Wa mansura, garis miring. Wa jami'an, dan itu semua. Maaf. Wa jami'an thumma, maaf. Wa jami'an thumma, wa jami'an thumma, garis miring. Wal kaf, contoh kaf. Makana, garis miring. Yakihuna, wa'adan kafaru. Wal jim, contoh jim. Anja'akum, fa'anjainahu. Wa syai'an jannatin, wa syai'an jannatin, syai'an jannatin. Wa syin, contoh syin. Masya'a, garis miring. Wa yunshi'u, garis miring. Alimu syara, alimu syara. Gimana ini ayatnya? Tahu nggak ayatnya ini? Atau syara alakum? Sebelum syara alakum, bunyi ayat kalimatnya apa terakhirnya? Surah Asy-Syura. Sebelum syara alakum, coba dicek ya. Wal qaf wa la in qultu, garis miring. Munqali wa munqalibun, garis miring. Syai'un qadir, garis miring. Wasin salamun, garis miring. Wa min sa'atah, garis miring. Wa azimu samma'una, wa azimun samma'una. Wadal min dabbah, wa andada, garis miring. Wa kinwanun daniyatun, kinwanun daniyah, kinwanun daniyah, garis miring. Wa ta wa in ta'ifatani, garis miring. Wa yang torikuna, garis miring. Wa qauman tagin, garis miring. Wa zai fa in zalaltum, garis miring. Wa anzalna, garis miring. Yauma idzir rizqa, yauma idzir, yauma idin ya, yauma idzir rizqa. Wal fa wa in fatakum, wa in fatakum. Wa awin firu, wa umyun fahum. Wa ta min tahtiha, wantahu, garis miring. Wa jannatin tajri. Wa dhad in dhalaltu, wa mandud, garis miring. Wa qauman dhallin. Wa dha in dhanna, wa yanzurun. Wa qauman dhalamu. Fajumlatun ma dzukira khamsatu wa arba'una mithalan. Semuanya totalnya ada 45 contoh. Likuli harf salah satu amsilatin. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.